Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hari ini kita akan belajar menelaah struktur teks eksplanasi. Langsung saja kita awali dari yang pertama. Kita pahami terlebih dahulu apa saja struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Yang kedua rangkaian kejadian. Dan yang terakhir adalah ulasan. Untuk identifikasi fenomena berisi identifikasi atau penjelasan secara umum terhadap fenomena atau objek yang akan dipaparkan atau yang akan dijelaskan. Sementara itu, untuk rangkaian kejadian merupakan bentuk perincian dari fenomena yang telah diidentifikasi. Nah, perincian ini bisa berupa kausalitas, yaitu menunjukkan hubungan sebab akibat, dan yang kedua bisa juga berupa kronologis atau menunjukkan urutan kejadian. Nah, dalam hal ini kausalitas berarti untuk menjawab pertanyaan mengapa, sedangkan kronologis digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Sementara bagian yang terakhir adalah ulasan. Ulasan berisi penilaian atau komentar dari penulis terhadap fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya. Agar lebih jelas, marilah kita lihat contoh berikut ini. Contoh teks eksplanasi. Pembelajaran jarak jauh. Sejak ditemukannya kasus pertama COVID-19 pada pertengahan Februari 2020, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengalihkan pembelajaran tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh murid dari rumah dengan dipandu oleh guru dari sekolah atau rumah juga dengan media internet atau radio atau media alternatif lainnya. Pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan yang harus diambil pemerintah Indonesia untuk membantu mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut disebabkan angka kasus COVID-19 yang masih tinggi. Dikutip dari covid19.go.id per 17 Januari 2021 pukul 6.56, jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 896.642.000 orang. Melihat angka positif COVID yang masih tinggi, tentu sangat mengkhawatirkan jika pembelajaran dilaksanakan tatap muka di sekolah. Interaksi antara murid, guru, dan anggota sekolah lainnya dikhawatirkan menyebabkan terjadinya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. Murid maupun guru menjadi sangat rentan tertular karena berinteraksi secara langsung di sekolah. Sementara, kita tidak bisa selalu mengetahui kondisi setiap orang, apakah terinfeksi atau tidak, karena adanya pasien OTG atau orang tanpa gejala. Keluarga di rumah juga bisa menjadi korban jika terjadi penularan ketika di sekolah maupun saat perjalanan. Melihat fenomena tersebut, sudah sewajarnya pemerintah Indonesia masih menutup sekolah dan memilih pembelajaran jarak jauh. Keamanan dan keselamatan murid dan masyarakat menjadi hal yang diutamakan. Nah, dari contoh di sini, kita coba untuk menganalisis atau menelaah struktur dari teks eksplanasi. Nah, teks ini terdiri atas 4 paragraf ya. Atas 4 paragraf kita telaah bersama mana bagian identifikasi fenomena, mana bagian rangkaian kejadian, dan mana yang merupakan bagian dari ulasan. Nah, kita lihat bersama-sama, kita buka di slide berikutnya. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya ada 4 warna ya. Warna pertama di sini warna hijau menunjukkan judul dari teksnya, yaitu pembelajaran jarak jauh. Sedangkan warna yang kedua di sini warna hijau muda ya, yang tadi atas hijau tua merupakan judul teksnya, sedangkan di sini yang hijau muda menunjukkan bahwasanya ini merupakan bagian identifikasi fenomena, yaitu mulai dari sejak ditemukannya kasus pertama COVID-19 dan seterusnya, hingga yang kedua. Dan jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh murid dari rumah dengan dibantu oleh guru dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fenomena yang sedang terjadi adalah apa? Ya, secara umum fenomenanya itu apa yang sedang dibahas, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah bagian dari identifikasi fenomena. Sementara paragraf kedua dan ketiga ini merupakan rangkaian kejadian. Di sini perincian dari atau penjelasan dari
identifikasi fenomena sebelumnya. Di sini menunjukkan penyebab kenapa kok diadakan pembelajaran jarak jauh. Di sini dijelaskan bahwasanya penyebabnya karena angka kasus COVID-19 yang masih tinggi. Dan juga selain itu juga dikhawatirkan akan terjadinya penularan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, di sini jelas bahwasanya ini merupakan bagian dari rangkaian kejadian, yaitu berupa kausalitas. Sementara di bagian akhir yang berwarna biru, melihat fenomena tersebut, sudah sewajarnya pemerintah Indonesia masih menutup sekolah. Nah, di sini terlihat bahwa ini merupakan bagian ulasan, yaitu komentar atau penilaian dari penulis terhadap isi teks ini, terhadap pemaparan yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya 4 paragraf dari teks eksplanasi ini terdiri atas 3 struktur, yaitu yang pertama, paragraf pertama merupakan bagian identifikasi fenomena, sedangkan paragraf kedua dan ketiga merupakan rangkaian kejadian, sedangkan paragraf terakhir merupakan ulasan. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.